Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha summa kunta wa tasbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Para santri yang berbahagia, para guru sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di Masjid At-Taqwa ini pada pekan kelima pada bulan Juli ini, kajian tazkiyatun nafs untuk membekali, mengilmui dan mengungkap bagaimana keajaiban Al-Quran, sekaligus bagaimana menangkal gangguan jin yang jahat atau setan-setan. Posisinya itu ada di mana di tubuh manusia itu, sehingga kita bisa sukses untuk mengalahkannya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka kita harus berilmu supaya bisa menangkal gangguan setan itu. Bahkan kalau ada jin yang menyakiti orang sampai masuk ke tubuh manusia dan menjadikan orang itu sakit, malas ibadah, bahkan meninggal itu ada, atau membuat malas belajar agama juga bisa itu. Karenanya kita harus mengilmui bagaimana alam jin. Kita ada di alam apa ini? Alam dunia, dan ada alam jin. Salawat dan salam terus tercurah kepada uswahana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, apa yang sudah diketahui tentang dunia jin? Akib, apa? Jin adalah makhluk yang Allah ciptakan, sama seperti manusia, makhluk, sama seperti hewan-hewan, makhluk. Hanya saja jin ini ada di alamnya sendiri dan tidak nampak oleh pandangan mata manusia. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi bukan berarti tidak ada yang tidak nampak, bukan berarti tidak ada. Secara akidah kita harus mengimani hal-hal yang gaib. Kita imani hal-hal yang gaib untuk apa? Bagian daripada tuntutan orang Islam harus belajar, harus tahu, percaya tentang perkara yang gaib. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu dia beriman juga kepada Allah, juga beriman kepada ciptaan Allah, hal-hal yang gaib. Apa saja yang gaib? Malaikat, jin,
ya akhirat, kiamat, beli surga, neraka juga belum tidak tampak, kita belum tahu di mana seperti apa. Cuman kita wajib beriman. Itulah bagian daripada akidah Islam, mengimani hal-hal yang gaib. Jadi tidak boleh ditolak keberadaan jin seperti orang-orang ateis, orang-orang yang mendewakan akal karena informasi perkara yang gaib ini dari wahyu, maka dia tidak terima karena tidak ada wujudnya, tidak bisa diilmiahkan dari sisi rasionya, ya rasio nggak masuk akal gitu. Paham rasionalismenya tidak menerima keberadaan hal-hal yang gaib. Tapi kita umat Islam wajib mengimani perintah, ya, beriman kepada perkara yang gaib, kiamat, malaikat, hari kebangkitan, surga, neraka, jembatan Sirat, kita akan menitinya, ya, alam kubur, semua perkara-perkara yang gaib. Nah, masyarakat ini kalau tidak paham menolak gitu, atau ada yang keliru bersikapnya terhadap bangsa jin. Mereka melakukan apa? Kurban, atau mereka malah memberikan sesaji kepada bangsa jin. Nah, ini kekeliruan. Percaya adanya kekuatan, ya, percaya adanya makhluk halus, tetapi disikapinya dengan cara yang batil, cara yang syirik, dengan memberikan apa? Peribadatan, menyembahkan, memberikan sembahan-sembahan kepada bangsa jin ini. Oleh karena itu kita pagi hari ini coba kita dalami bagaimana kita beriman kepada yang gaib dan memahami alam jin itu secara benar. Kaidahnya apa? Kaidahnya apa? Perkara akidah hanya bisa diterima, maksudnya kita benarkan jika terdapat dalil. Perkara gaib bisa kita yakini jika terdapat dalil apa? Dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Baru kita imani, baru kita percayai. Tapi kalau sumbernya keyakinan khurafat, tidak ada dalilnya. Sumbernya katanya di situ angker, di situ ada penjaga laut apa? Nyi Roro Kidul, di sana ada si manis jembatan Ancol, jembatan ini angker. Kalaupun terjadi keanehan-keanehan irasional, itu jelmaan atau perbuatan jin yang menakut-nakuti manusia. Jin yang menyesatkan manusia. Jadi agama Islam ini hadir, ya. Dakwah tauhid la ilaha illallah itu diantaranya mengajak manusia yang dulunya menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah apa ini dewa-dewa atau makhluk halus, animisme, dinamisme, keyakinannya begitu, supaya menyembah kepada Allah, Rabb, Tuhan semesta alam ini, yang memiliki, yang mencipta ini. Itu aja dulu, biar disiplin. Utuh. Dan tetap jam 7.15 ya. Upacara tidak upacara jam 7.15. Masuk. Islam kemudian hadir, ya, dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, merubah peradaban manusia itu dari menyembah makhluk pindah atau beralih menyembah kepada Khalik,
sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tontonan-tontonan di TV juga banyak yang menyesatkan. Bagaimana acara-acara memburu hantu, dunia lain, itu banyak yang, apalagi film-film horor ya para santri ya. Film-film apa? Misteri. Akhirnya apa? Masuk dalam pikiran, bisa menjadi keyakinan. Isi dari film-film itu menyimpang. Keyakinan-keyakinan yang dikembangkan itu tidak bisa dibenarkan. Sebab keyakinan dalam akidah Islam termasuk perkara yang gaib itu hanya bisa dibenarkan bila dijelaskan atau terdapat dalil dalam Al-Quran. Quran surat apa, ayat berapa kalau Quran, kemudian di dalam hadis riwayat siapa dan sahih atau tidak, baru bisa kita yakini kebenaran dari atau bisa menjadi dasar dijadikan akidah. Selain itu tidak boleh, tidak bisa. Ya, keyakinan misalnya apa, santri? Malam Jumat setan berkeliaran, Jumat Kliwon, sama aja di Lukman ya. Nggak ada begitu, semuanya sama. Di mana-mana ada jin, di mana-mana ada setan. Tinggal kita berlindung kepada Allah, beradab. Di tempat itu kita nggak diganggu. Nah, kalaupun ada nanti tempat-tempat ini tempat tinggal jin, itu karena kita yakini dari hadis, dari penjelasan Rasul ya. Nah, tidak boleh keyakinan yang gaib itu bersumber dari mitos ya, cerita-cerita dongeng-dongeng, tidak boleh, tidak bisa diterima. Itu dasar-dasarnya ya, prinsip-prinsip dalam berakidah. Sehingga nanti antum menjumpai cek kodam apa macam-macam nggak bisa ya. Bagaimana supaya benar kita beriman kepada yang gaib sesuai dengan ketentuan syariat. Maka seorang mukmin ya, seorang muslim, dia harus bersikap berkeyakinan cocok selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kita tidak boleh ya menerima informasi atau mempercayai selain daripada itu. Paham ya? Coba ini Rehan, Zaim, gimana Le? Kita hanya percaya perkara-perkara yang gaib termasuk setan, jin, malaikat bila terdapat dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Cerita-cerita mitos dongeng tidak bisa kita terima. Kemudian kita kaji bagaimana makna jin. Makna jin dalam bahasa Arab. Al-jin kata dasarnya dari janna yajunnu. Janna yajunnu. Jannan yang bermakna menutup. Jin itu asal katanya menutup, jadi tak terlihat ya, menutup. Jika kita perhatikan susunan kata yang terdapat satu huruf jim dan dua huruf nun, biasanya bermakna benda-benda yang terhalang dan tak terlihat. Itu kalau ada kata apa? Jim dan huruf nun, itu secara ilmu lughah ya, etimologi itu maknanya tidak terlihat. Contoh, nih kita sering mendengar istilah majnun. Majnun artinya apa? Gila. ODGJ. Apa secara bahasa majnun ya? Ternyata akalnya sudah tertutup. Kenapa dibilang gila dari bahasa Arab majnun? Karena artinya majnun akalnya tertutup. Ya,
ghairu ma'qul lagi, sudah nggak ada akal, nggak masuk akal semuanya. Pengetahuan ini nggak bisa dicerna karena dia akalnya tertutup, maka dia disebut gila. Lalu kita tahu janin ya Kamil dulu ada di perut uminya, ya Mil, dinamakan apa? Janin. Itu juga maknanya apa? Tidak terlihat atau tertutup di dalam perut ibunya. Tuh, tadi majnun gila, akalnya tertutup. Janin maknanya tertutup, ada di dalam perut ibunya. Kemudian jannah, apa artinya? Surga. Ya kira apa itu jannah? Surga yang bermakna karena belum kita lihat, goib, tertutup atau tidak terlihat, memang belum bisa kita lihat sekarang di dunia ini. Jelas ya? Maka jin, coba diingat-ingat betul, ulang-ulang, perhatikan, ulangi nanti. Maka jin adalah makhluk gaib yang tidak terlihat oleh kasat mata. Mahira, apa tadi jin? Makhluk yang tidak terlihat kasat mata, tidak terlihat. Itu namanya jin dari bahasanya, dari etimologi. Dan dia tidak bisa tampil di hadapan manusia dalam wujud asli. Jadi tidak ada jin yang langsung. Ini keyakinan akidah ya, camkan itu. Tidak mungkin dia langsung tahu-tahu jin ada di depan kita. Maka santri tegas saya sampaikan, jangan sampai antum takut ke kamar mandi, takut kegelapan lantaran apa? Ada jin. Nggak akan mungkin. Dia makhluk halus, dikatakan halus, tidak punya apa-apa, tidak punya jasad. Ya nggak kelihatan, nggak punya fisik. Namanya makhluk halus, jin, tidak kelihatan mata, tidak mungkin menampakkan di depan kita langsung. Tapi nggak mau dengar lagi santri takut ke kamar mandi. Apaan santri? Apalagi santri laki-laki. Santriwati masih juga takut, ya tetap aja keliru ya. Tapi masih agak mending lah perempuan penakut. Laki-laki loh. Ya, mana Lukman? Masa iya tidur sendiri takut? Nap, gitu-gitu terus. Ngapa sih? Karena pengen bareng-bareng. Nanti kalau udah menikah gimana man? Takut sendirian. Istrinya suruh ngawanin, kacau. Istrinya takut pula, selesai. Rumahnya ditinggal pergi nanti. Nah, kamarnya kosong. Jelas ya? Arfan, takut nggak di kuburan? Ngapain takut? Makhluk, orang penghuninya sudah mati. Orang mati itu tidak mungkin hidup dalam arti memukul atau mencekek seperti film. Makanya jangan nonton film-film itulah. Tahu-tahu informasi dicekek setan. Itu karena nonton film horor itulah, merusak akidah. Tidak mungkin setan jin itu nampak langsung. Terus yang penampakan itu apa? Aslinya jin langsung di depan kita nggak ada. Langsung bisa terlihat tidak mungkin. Jin bisa menyakiti kita kalau dia apa? Merasuki hewan atau merasuki orang. Tapi tetap saja aslinya jin itu tidak bisa dilihat. Ya, Mahira Tanjung, Mahira aja. Ya, gak ada tambahannya ya. Tidak boleh takut ke kamar mandi, Hafla. Takut nggak? Yakin? Di kuburan, lewat kuburan? Ya biasa saja. Di mana ada tempat yang dianggap mungkin apa? Angker, baca ta'awudz, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir
rajim. Atau secara umum tempat-tempat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ulangi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya dari seluruh ciptaannya. Apapun itu, semua makhluk yang ada ini, yang kita mungkin punya keyakinan takut kepada setan, kepada jin, itu ada dalam genggaman Allah. Itu Mbak Roma itu. Ada dalam genggaman Allah. Tidak mungkin bisa menyakiti kita manusia, ya, tanpa apa? Izin dari Allah. Maka kita berlindung kepada Allah, aman. Allah yang punya, Allah yang cipta makhluk-makhluk itu, sehingga kita tenang hidup ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Apa tadi Jam? Tidak mungkin makhluk halus jin itu nampak langsung di depan kita, terlihat, nggak mungkin. Sudah ditetapkan Allah seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan jin bisa terlihat wujud aslinya, yang bisa melihat cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun atas izin Allah. Ya, pernah terjadi salah seorang yang mengaku pernah melihat jin dalam wujud asli. Ini orang ngaku. Kemudian hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa, itu mukjizat baginya. Sebagaimana Rasul pernah melihat malaikat Jibril. Gaib juga, malaikat gaib. Maka ketika menerima wahyu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril. Itu atas izin Allah seperti itu. Adapun wujud setan yang dikenal dan dilihat oleh masyarakat, itu yang ada, Mil, duduk Mil, jangan kamu takut-takut sama jin, setan. Yang disebut-sebut manusia, apa sebut bangsa Amerika, apa namanya setannya? Dracula. Yuk. Orang Cina setannya apa tuh? Empir. Apa lagi? Magic-magicnya itu. Orang Jawa paling banyak. Iya toh? Baik Jawa Barat, Mbak Rohmah apa? Yang barat jurik ya, memedi. Apa lagi? Orang Jawa Tengah banyak lagi. Gundurwo lah, Kolor Hijau, iya juga. Wewe Gombel, Sundel Bolong, Kuntilanak, Pocong. Hah? Apa man? Apa lagi? Bro? Hah? Kuyang. Kuyang itu orang mana yang bilang kuyang? Kalimantan. Seluruh daerah hampir punya istilah makhluk halusnya. Bahasa Indonesia makhluk halus ya, dengan berbagai spesifikasinya. Mak lampir, apa lagi? Film-film itulah yang ngasih edukasi aneh-aneh itu. Penampakan itu sebetulnya tipuan. Kalaupun terjadi mirip, ini kalau khusus keluarganya meninggal, arwahnya gentayangan, orangnya masih apa di sekitar rumah, ngelihat kemarin duduk di sana, itu jin korin yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Bukan mbah kita, kalau mbah kita meninggal, buyut kita, bukan. Tipuan jin itu menjelma
Sebenarnya juga itu kalau orang beriman dia nggak melihat loh ya. Itu karena orang itu lemah iman, dia berani menampakkan. Jadi begini, kayak sama preman aja nih. Polanya tuh hubungan kita. Kita berani, dia ngeper gitu. Kitanya lembek, santri, kitanya penakut, jinnya menguasai kita, menakut-nakuti kita. Apalagi udah masuk ke benak pikiran kita, nanti dicekek, nanti dibunuhnya. Nggak bisa. Kamu pernah lihat permainan kuda lumping? Hah? Atau silat yang memasukkan ilmu, set, pas dirukyah langsung ngeluarin harimau, oh gitu. Itu jinnya yang masuk ke dalam tubuh manusia, ilmu harimau. Pernah di sini meraung-raung ilmu ular. Orang Bali pernah habis rukyah juga begini-gini dia. Itu jinnya yang kemudian masuk ke tubuh manusia dan bereaksi seperti itu. Tanpa dia masuk ke tubuh manusia tidak bisa. Ya, termasuk juga masuk ke binatang. Apa itu binatang? Jelmaan jin, ular. Di antaranya kalau ada ular di dalam rumah, tidak mungkin rumah ini di kota. Dari mana ular ini? Kok ada di dalam rumah? Bunuh. Termasuk binatang yang boleh dibunuh, malah sunnah itu ya ular. Kalau masuk dalam rumah, tikus. Bunuh aja tikus itu. Seperti adik-adik itu nyeksa tikus itu. Anehnya gagah-gagah Lutfi badan gede Lukman sama tikus takut. Parah lagi sama kecoa takut. Bencong apa gimana laki-laki gitu. Nggak mungkin lah dia mau menggigit dan orang kecoa sekutil gitu mati kita injek aja. Binatang-binatang yang buruk itu bisa dibunuh, termasuk apa? Cicak ya. Jelas ya para santri. Istilah-istilah itu dari daerah masing-masing ya. Zam, takut nggak ke kamar mandi mati lampu? Enggak. Bagaimana doanya? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Gangguan, godaan setan yang terkutuk. Kalau mau perang yang menyiksa, antum sudah hafal semua. Al-Ikhlas, Falaq, Anas itu senjata, kita baca dia tersiksa. Ya. Fatih, setannya kepanasan, tersiksa. Itu enggak apa, itu pendek-pendek pasti hafal. Kalau mau lebih banyak lagi, ya Al-Fatihah, ayat kursi. Jaim. Diurusin dulu. Gurunya di majalah. Mencari gurunya. Yang ribut dipisahin. Kemudian keyakinannya ini camkan betul, patri di dalam hati ya. Sesungguhnya ia setan dan pengikut-pengikutnya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia setan-setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Pada asalnya tidak ada orang yang mengetahui perkara yang gaib illallah. Rasul tahu karena dikasih tahu khusus Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku la ya'lamu ghaiba illallah, itu harus apa? Mantap keyakinan. Kalau ada orang bilang perkara yang gaib, sudah berapa kali kiamat akan terjadi? Sudah lewat semua, kita lolos dari kiamat itu kan. Angka-angka itu berapa? Dari dulu tuh. Yang 2022 kiamat. Oh, udah lewat. Sampai 2024 pun katanya akan kiamat kemarin. Udah lewat juga. Atau orang mengaku ngerti yang gaib, tidak boleh kita percayai. Dukun itu namanya, kahin.
Kalau ngomongin gaib, mana dalilnya? Harus begitu. Kita harus, ini namanya ilmiah ya, kritis, berpikir mendalam. Santri harus punya apa? Akal yang cerdas, tidak jumut. Jumut itu apa? Nurut aja. Taklid buta. Mengikuti saja. Ya, harus ada rasa apa? Kritis ya, ini benar enggak ya? Apa iya agama kita begitu? Agama Islam terang benderang. Ya. Membawa cahaya nur dari zulumat, kegelapan-kegelapan, kebodohan-kebodohan. Kan orang diperbudak. Kalau mau selamat, bulan Muharram, bulan Syuro harus melakukan bersih desa. Sesaji ini dilarung ke laut, sedekah laut. Buminya harus dikasih sesaji, disembelihkan hewan tertentu, dikasih makanan-makanan tertentu. Untuk siapa itu? Penjaga bumi katanya. Oh, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam nih, yudabbirul amro. Seluruh urusan langit dan bumi ini ada dalam genggaman Allah. Tidak butuh sesajen-sesajen itu. Tidak butuh persembahan-persembahan itu. Ya. Acara kuda lumping itu memasukkan jin, lihat itu di bawahnya itu. Ada ayam hitam, mulus atau putih. Itu untuk disembelih, untuk disajikan kepada bangsa jin supaya aksi kuda lumpingnya makan beling, kuda lumpingnya beraksi itu lancar karena telah memberikan sembahan. Termasuk apa itu? Bisa jadi kesenian itu mempadukan antara budaya dan masukkan bekerja sama, namanya ta'amul dengan bangsa jin. Sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi pasti bantuan dari jin. Pertanyaannya, kenapa Allah mengizinkan itu? Untuk menguji keimanan kita. Kita mau belok, lihat orang debus, kebal, main debus, berjalan di atas api. Kita lihat, kita saksikan, kok itu benar-benar terjadi. Atas dasar apa Allah mengizinkan itu? Ternyata hanya untuk menguji keimanan kita. Apalagi kalau sudah turun Dajjal, bisa mengobati orang buta, orang bisu juga, orang lumpuh. Hal-hal seperti itu yang secara medis kok bisa terjadi, nggak masuk akal. Ternyata itu sebagai ujian. Kita tetap beriman la ilaha illallah atau bergeser, ya, atau bergeser keimanan kita, silau kita, terfitnah kita, terpukau dengan kesaktian-kesaktian itu. Maka orang beriman akidahnya bersih, bebas dari pengaruh-pengaruh, ya, bebas dari virus akidah seperti itu. Jadi kuat dia, keyakinan dia kuat. Ada konsep karomah, sesuatu yang luar biasa terjadi pada orang-orang soleh, cuman tidak bisa diulang-ulang. Harus paham. Karomah kayak atraksi, dibuktikan kembali, berjalan di atas air atau terbang, nggak bisa. Atau selamat dari mara bahaya. Sering kita lihat tsunami, masjidnya nggak kena. Ada rumah orang soleh guru ngaji, longsor, rumahnya nggak kena. Itu kekhususan, tidak bisa diulang-ulang atau dikondisikan ya Febri. Besok karomah keluarin jam sekian, nggak bisa. Itu semua pemberian dari Allah, penjagaan, perlindungan dari Allah atas orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang soleh tentunya, orang-orang yang biasanya dia banyak berjuang, banyak jasanya untuk agama. Allah memberikan kekhususan bagi orang itu dilindungi, ya. Alhamdulillah, antri jelas ya, setan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat setan. Termasuk nih, pas di kamar mandi, masuk kamar mandi, baca apa? Doa, ya baru. Doanya apa? Nggak apa, lebih umum. Udah kelas 7, 8. Masuk WC, kamar mandi. Nih gurunya, walas. Terus tahun
Siapa yang hafal? Anak TK doa masuk WC. Ya, jawab. Apa? Allahumma inni. Bagus. Kasih duit nih dulu. Emang gak ada uangnya yang baru. Ada yang mau kasbon ini, gak wajib gimana? Artinya apa? Pinter jawel. Nanti kasih duit ambil 5.000 ya. Aku berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal, ya, dari apa? Jin jahat laki-laki maupun jin jahat perempuan, al khubusi wal. Kalau tidak membaca itu resikonya apa? Dampaknya apa? Tubuh kita yang telanjang karena kita mandi hajat di kamar mandi terlihat bangsa jin. Ya, Nail. Tapi kalau kita membaca bagaimana? Tertutup. Jadi antaranya. Karena Nabi bilang begitu, syarah hadis itu ya kita imani gitu loh. Bukan Nabi yang buat-buat karangan apa konsep begitu, bukan. Nggak bisa. Perkara yang gaib harus disandarkan kepada dalil. Alhamdulillah. Tempat sekarang di mana posisinya? Tujuh bagian tubuh manusia yang menjadi favorit ngetem, tempat kesukaan menetap di situ jin. Ada 7. Ingat-ingat ya. Di mana yang pertama? Aliran darah. Di mana? Aliran darah. Jin berada di darah. Waduh. Ini Nabi bersabda, sesungguhnya setan, inna setan yajri li ibni Adam majrad dam. Sungguhnya setan berada di darah, mengalir di darah manusia atau menetap di darah manusia. Jin senang di situ, di darah itu. Maka dari itu sangat penting kita merutinkan diri. Nih, bekam. Sudah Nabi, terserahlah yang katanya sakit lah, terserahlah. Nabi suruh sunnah bekam. Ini anak pondok baru datang. Satu di mana tadi? Darah. Kalau sekiranya orangnya putih-putih kayak Aman nih, Mahira nih, putih. Abi Febri, lo gelap kayak Abi nggak terlihat. Kalau marah, iya lihat, mukanya merah, darahnya apa? Bergejolak, parul. Darahnya bergejolak, kelihatan mukanya hizam nih, merah, emosi. Itu menjadi apa? Bukti bahwa setan berada di situ menguasai manusia yang sedang marah. Maka terapinya gimana? Santri yang tantrum, ngamuk, suruh dia duduk, ya. Kalau berdiri, suruh dia wudhu kalau masih ngamuk. Bahkan suruh baring ya. Masa ngamuk sambil baring kan susah. Ya? Ngamuk kan berdiri, malang kerik itu apa bahasanya? Berkaca pinggang? Malang kerik gitu. Atau gini-gini, mukanya merah. Ini Habib nih misalnya putih nih, kelihatan kalau marah misalnya. Ya. Yang kedua,
Jin, setan itu berada di mana? Yang kedua, ada di lubang mulut. Duh. Pikiri, setan ada di aliran darah pertama. Kedua, ada di lubang mulut. Udah sembuhin, gatal badannya. Apabila seseorang dari kalian menguap, jangan tukang nguap yang ngawur ya. Nguap itu Syekh Utsaimin tidak ada hadisnya, cuman ada petunjuk dari ulama. Suruh bagaimana? Mulutnya ditutup pakai tangan kiri begini. Bukan begini dikira nyumputin sesuatu begini. Bukan mulutnya di losin. Wah, santai. Salat abis ngimamin dengar nguap. Disumpel ini remote sekalian mulutnya gitu. Ngadep Allah nguap-nguap. Berani kamu nguap di hadapan Pak Jokowi, presiden. Gubernur kita ini ganti ya, udah PLT ya. Pak Arinal, berani kamu? Wah, di depannya. Timpuk mulutmu. Mil. Kalau nguap ditutup tangan kiri, nutupnya begini. Ada doanya enggak, Doa nguap? Enggak ada kan? Enggak ada. Jadi setiap menguap disuruh tutup. Apabila seorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya. Karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap mulutnya kalau tidak ditutupi. Itu Aisyah. Yang ketiga, tempat tinggal jin itu hati-hati nih, setiap Jumat harus kita potong di mana? Kuku. Yang pondok terutama ini. Jijik kalau kukunya hitam-hitam panjang. Apalagi abi-abinya suka melihara kuku, jelas disuruh motong, kehilangan kesempatan pahala setiap pekan gara-gara manjangin kuku. Udah gitu panjangin kukunya nggak dirawat lagi. Ada suka itu kuku kakinya panjang, sebelahnya dia sholat itu nggak nyaman betul, kotor. Kita harus menunduk ke tempat sujud melihat kaki sebelah kita panjang-panjang kukunya. Kenapa kita greget? Karena Rasul menyuruh memotong kuku setiap pekanan. Ternyata juga mengandung hikmah, kuku-kuku itu kalau tidak dipotong panjang, disebutkan jin dan setan ada di situ. Apa tadi? Ngetem di situ tuh, nongkrong jin setan di kuku. Maka potonglah, pendekkanlah kuku-kukumu, kata Nabi. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Semua santri mondok tidak mondok hari Jumat pagi cek kukunya. Tidak boleh belajar sebelum kukunya dipotong. Yang mondok apalagi nggak pulang-pulang. Siapa yang ngecek kalau nggak pengasuh? Pengasuh lapis kedua, wali kelas itu tugasnya cek adab-adab diri setiap pekan. Ya. Atau kalau guru melihat, diusir nanti kamu kalau ribut terus. Disuruh babatin lapangan rumput itu nanti. Gimana? Adab taklim. Dengarkan baik. Baik, diam. Yang keempat, lubang hidung. Tuh, bagian tubuh lainnya yang disukai jin adalah lubang hidung. Ini orang pas tidur, jin juga ikut ngetem di hidung. Nih perhatikan, yang tidurnya mangap aja. Tidur yang disunahkan Nabi adabnya gimana? Kalau tidak haid wanita wudhu lah, wudhu. Miring, tentu sebelumnya membaca doa dan zikir sebelum tidur. Tiupkan. Apa bacanya? Al-Fatihah, trikul.
Al-Baqarah terakhir, lillahi ma fis samawati sampai selesai, tiup. Usapkan ke anggota tubuh yang banyak gigit nyamuk nih. Terus miring kemana? Kanan tidurnya. Jangan tidur tengkurap, tidurnya setan, dilarang. Belak gitu aja tengkurap din. Nah, ini ya, perhatikan. Tidak ada yang tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak diajarkan dalam ajaran Islam, semuanya ada. Nah, posisi hidung ini pas tidur ya ditinggali oleh jin, nginep di situ dia itu. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya, istinsar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Maka kita sudah pasti melakukan itu kalau kita berwudu ya, berwudu pasti kita istinsar. Istinsar itu apa? Ngirup. Aslinya wudu yang betul itu, yang sempurna istinsyak ya, menghirup apa? Air, tangannya digini isi air, baru bersih betul itu. Yang tukang batuk-batuk itu tuntas. Polip apa namanya? Sinus. Ya. Yang berikutnya lubang 5, lubang telinga di kuping ini. Bagian tubuh manusia selanjutnya yang disukai oleh jin adalah lubang telinga. Bukan hanya bersembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, telinganya itu dikencingi oleh jin. Ini yang 12 sudah azan baru bangun. Parahnya lagi enggak subuhan, enggak bangun. Azan subuh bangun itu saja bermakna apa? Terjadi pengencingan kuping. Ya. Pergi sebelahnya, gurunya atur, gurunya jangan duduk di situ, pisahin. Ngomong, anak-anak yang ribut pisahin, tengah-tengahin gurunya, dipisah, gerombol aja gurunya. Yang keenam, lubang pusar. Apa itu? Udel ya. Pusar. Lubang pusar manusia merupakan tempat yang kotor sebab tidak banyak orang yang membersihkannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jin dan setan senang tempat yang kotor. Maka kalau kamu kamarnya kumuh, dapurnya kumuh, kelasnya kotor, lingkungannya kotor, disukai jin. Burak-burak orangnya yang ada di situ itu. Nggak ada aura apa? Imannya nggak ada ya. Bersihkan pusar di antaranya supaya jin tidak mau atau tidak betah di situ. Ketujuh, kemaluan. Ini yang nggak cebok terutama ngawur ini, ya, lubang kemaluan. Bagian tubuh yang menjadi tempat kesukaan jin. Paling sering rupiah yang dizinai jin ya, Febri. Laki menzinai jin, tahu-tahu mimpi basah. Perempuan dizinai jin, jinnya di kemaluan. Susah rukyahnya, payahlah kita mau pukul kemaluannya. Suruh cebok dengan daun bidara. Biasanya gitu. Buat air bidara, kemudian dibuat untuk cebok, untuk mengusir jin yang ada di kemaluan. Apalagi kalau pezina ya, kemaluannya digunakan berzina ya, jelas ya, organ tubuh ini tempat ngetem di situ setan. Baik, lebih ulangi ya, ingat baik-baik, di mana tempat tinggal jin? Pertama, darah. 2, lubang mulut. Ini juga bangun tidur gosok gigi, mau sholat subuh
Sebelahnya aja pening baunya. Di santri dimulai dipertegas ini. Ya. Gosok gigi baru wudu. Yang ketiga, kuku, tangan, kaki. Siapa kukunya panjang, suruh potong. Mau marbot mau siapa, menyelisih sunnah, tempat tinggal setan. Lubang hidung, lubang telinga, lubang pusar, lubang kemaluan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk, yang kemudian mengganggu kita, menjerumuskan kita sehingga kita lemah iman, lemah ibadahnya, dan lemah semuanya. Belajarnya jadi malas, menguap tadi, nguap-nguap pas pelajaran. Tapi pas main game melek matanya itu, nggak ngantuk. Pas nonton bola melek matanya, tapi pas ngajar gurunya ngantuk. Ya, santrinya ngantuk. Itu sudah bukti ya, sudah dikalahkan oleh jin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.